Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Novel Ahnaf dengan NIM 200203110009 akan menyampaikan tentang putusan perdata. Yang pertama yaitu putusan. Pernyataan hakim. Untuk apa itu arti putusan? Putusan adalah pernyataan dari seorang hakim untuk diucapkan dalam sidang yang berlangsung, berguna untuk menyelesaikan atau menyampaikan hasil final dalam memeriksa suatu perkara atau menyelesaikan suatu perkara sengketa dari beberapa pihak. Jadi di sini putusannya itu berarti dia bersifat final dan telah ditentukan dan telah diselesaikan oleh hakim dengan beberapa prosedur persidangan yang telah dilakukan. Dalam putusan juga dibagi berdasarkan sifatnya. Ada 3 sifat yang dibagi, yaitu putusan deklaratoir, putusan konstitutif, serta putusan kondemnatoir. Nah, putusan ini akan dilihat dalam amar putusan tersebut. Dalam beberapa kasus bisa terjadi dapat 3 jenis. Contoh, dalam suatu kasus terdapat sebuah kasus sengketa yang terjadi antara pihak A dan pihak B. Nah, dalam putusan di antara pihak A dan B itu akan terdapat 3 jenis dalam satu putusan. Selanjutnya, dalam jenis putusan berdasarkan pihak dibagi menjadi 2, yaitu putusan first take yang dijatuhkan dengan tergugat tidak pernah datang ke pengadilan. Jadi di sini jika tergugat tidak pernah datang ke pengadilan, maka putusan tersebut akan diputuskan oleh hakim tanpa sepengetahuan tergugat di saat pengadilan tersebut. Dan yang kedua adalah putusan kontradiktor, yaitu putusan dengan tergugat yang pernah hadir dalam persidangan. Ini maksud dari pernah hadir dalam persidangan, yaitu dia pernah hadir dalam persidangan tetapi selanjutnya belum tentu dia hadir dalam persidangan tersebut. Selanjutnya yaitu saat persidangan berlanjut, persidangan bisa saja batal atau gugur dalam pasal 124 HIR garing 148 RBG, yaitu jika penggugat tidak hadir setelah dipanggil, penggugat yang hadir di persidangan awal saja, dan selanjutnya penggugat tidak membayar perkara serta penggugat yang telah meninggal dunia. Jadi penggugat yang tidak hadir ini akan dijatuhkan tempo waktu. Jika penggugat tidak dipanggil di hari H itu, maka putusan itu akan batal. Dan yang persidangan di awal saja tetapi selanjutnya juga tidak datang, maka putusan juga akan batal secara begitu saja. Terus akhirnya penggugat yang tidak membayar perkara. Ini sangat vital juga karena membayar perkara adalah hal yang wajib dalam setiap putusan, serta penggugat yang telah meninggal dunia. Ya, karena jika penggugat telah meninggal dunia, kita tidak bisa mendapatkan bukti yang konkret atau fakta-fakta yang akan didapatkan dari seseorang penggugat yang telah meninggal tersebut. Maka hal yang akan diperkara akan menjadi tidak jelas dan hukumnya belum tentu juga ada jika penggugat tidak datang. Selanjutnya ada juga putusan yang tidak diterima, yang biasa didengar dengan need of a colleague for court, dengan alasan seperti pengadilan tersebut tidak berwenang mengadili kasus tersebut. Contohnya yaitu di suatu pengadilan tempat untuk diadili itu tidak sesuai dengan tempat yang akan diadilkan, ataupun seperti contoh ketika kejadian tersebut ada di tempat seperti satu kota, yaitu misalnya kota Malang, tetapi putusan tersebut dilakukan di kota lain, maka pengadilan tersebut tidak akan terjadi. Selanjutnya yaitu eksepsi atau keberatan pihak tergugat diterima hakim. Jadi ini maksudnya yaitu tergugat menyampaikan beberapa fakta yang telah dikumpulkan oleh tergugat agar putusan tersebut dibatalkan oleh hakim. Dengan maksudnya tergugat mohon kepada hakim dengan fakta-fakta yang telah diberikan. Serta ada syarat formalitas surat tidak memenuhi kriteria persidangan, yaitu hukum-hukumnya tidak jelas dalam surat, tidak ada subjeknya, dan tidak ada lain-lain dalam hal sebagainya. Sebaliknya, ada juga putusan yang dikabulkan di dalam persidangan dengan ketentuan seperti penggugat dapat membuktikan apa yang telah ditulis dalam surat gugatannya, serta gugatan tersebut ada dasar hukum yang berlaku untuk menguatkan gugatannya. Nah, di sini berarti putusan tersebut telah sesuai fakta dan bukti yang telah diajukan oleh penggugat untuk memperkara
tergugat dalam pengadilan. Sini berarti sudah jelas dan pihak tergugat tersebut tidak melawan sang penggugat tersebut. Terakhir, dalam persidangan ada putusan yang menggunakan akta perdamaian karena kedua pihak memilih berdamai, yang berdamai dengan menggunakan mediator. Di sini sang mediator bisa sebagai jalan tengah untuk memenuhi perdamaian dari kedua pihak. Segitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.